Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idral, selamat datang di podcast Rusuh, Ruang Suara Hati PWI Tangerang Selatan. Seperti biasa, podcast Rusuh PWI Tangerang Selatan selalu mendatangkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh bagi kota ini. Dan kali ini kita kedatangan salah satu penggiat UMKM yang juga Ketua Gerai Lengkong dan Ketua Koperasi Lengkong Bakti Negeri, yaitu Ibu Lista Harstiasti. Selamat datang Ibu. Apa kabar? Terima Bu? kasih, alhamdulillah baik, sehat. Yang penting sekarang ini kabar harus sehat dulu. Sehat, Bu. harus Iya, yang utama itu ya. paling Mas. utama itu. Nanti kita akan banyak-banyak berbicara tentang UMKM bersama Ibu. Dan di sini kita ada produk-produk UMKM Ada dari produk Gerai Lengkong Gerai Lengkong. dan semuanya kuliner-kuliner khas Tangsel yang sedang dikembangkan oleh teman-teman di Gerai Lengkong. Bu, kalau bicara Gerai Lengkong sendiri pasti punya makna kan, Bu. Ya. Arti dari Gerai Lengkong, kenapa nama Lengkongnya yang diambil gitu. Oh, iya. Lengkong itu salah satu nama kelurahannya kalau nggak salah Iya, di Tangerang betul, Selatan ya. Betul. Bisa ceritain sedikit, Bu, Iya. kenapa pakai nama Gerai Lengkong gitu. Betul. Jadi memang ada historinya juga ya, Mas Idral. Jadi Gerai Lengkong ini dulu kita bentuk itu, kita bangun memang pada saat tingginya pandemi COVID. Tepatnya itu 19 April 2020 pembukaannya dengan bismillah lah saat itu. Karena melihat banyak terpuruknya teman-teman UMKM yang memang sudah memproduksi produk saat itu di bulan Februari, Maret gitu, karena mereka ada beberapa kegiatan ya di Tangsel. Nah, karena adanya pandemi COVID, mereka tidak bisa berjualan. Mereka semuanya stuck, tengkurap lah ibaratnya ya. Ekonomi kita bukan hanya di Tangsel tapi di seluruh dunia pastinya Seluruh dunia saat itu. mengalami pandemi COVID-19. Nah, saat itu saya hanya berpikir bagaimana membantu teman-teman UMKM ini bisa tetap bergerak, bisa tetap semangat, bisa tetap berjuang di tengah pandemi COVID. Saya berpikir membuka gerai. Nah, gerai ini kan harus punya nama. Jadi saya memang mengkhususkan, meniatkan gerai ini menjadi wadahnya, tokonya salah satu yang bisa menjual, membantu produk-produk UMKM itu. Tapi saya berpikir gimana caranya nama ini supaya bisa mempunyai nilai sejarah perjuangan, karena di Tangsel sendiri kan memang ada peristiwa Lengkong ya, yang selalu kita peringati di tanggal 25 Januari. Karena pada tanggal tersebut, tepatnya 1946 setelah masa kemerdekaan, itu terjadi bukan pertempuran sebetulnya. Itu peringatan di mana tentara-tentara muda kita ditembak saat itu. Pada saat Daan Mogot ya. Daan Mogot, dan diantaranya itu 34 tentara muda dan 3 tentara perwira ditembak saat itu seketika, dan mereka dimakamkan dalam satu lubang, dan selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Taruna Kota Tangerang. Nah, saya ingin UKM ini mempunyai spirit perjuangan di tengah pandemi COVID. Jadi saya terinspirasi lah menggunakan gerai itu menjadi Gerai Lengkong, di mana Lengkong tersebut mempunyai sejarah perjuangan, di mana kita saat ini tetap harus berjuang. Dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang kan dengan mengangkat senjata. Tapi saat ini 2020 lalu kita diuji sama Allah dengan adanya pandemi COVID, tapi kita harus tetap berjuang. Kita harus mempunyai semangat dan spirit perjuangan, itu yang saya ambil namanya. Jadilah namanya Gerai Lengkong sampai sekarang, alhamdulillah. Oh, berarti nama Lengkong ini ya sebagai momen untuk peristiwa Lengkong. Peristiwa Lengkong tersebut Yang ada di Tangerang Selatan. Yang ada di Tangerang Selatan. Saya terinspirasi dari ya, nama itu betul. berarti Bu ya. Dan ini rata-rata kuliner atau ada produk-produk kayak semacam rajutan atau itu? Kriya ya. Jadi di Gerai Lengkong ini juga kita menampung juga beberapa produk-produk dari teman-teman UMKM Tangsel. Syaratnya itu hanya mereka warga Tangsel, mereka memproduksi dari rumah, dan produknya ini memang diproduksi sendiri, bukan yang seperti franchise dan sebagainya, tapi harus produk sendiri, original produk sendiri. Original produk sendiri. Itu ada kuliner, ada juga fashion, ada kriya. Jadi kita juga ada batik khas Tangsel di sana dijual juga, ada rajutan-rajutan, ada kriya juga, aneka kalung perhiasan, juga ada beberapa souvenir yang dibuat oleh warga Tangsel. Gitu, Mas. Tapi kan kalau tadi bicara kuliner, Tangerang Selatan memang kayak bisa dibilang di Banten ya kuliner nyari ke sini banyak banget itu. Tangsel banyak banget.
Dan artinya kan ada persaingan antara produk UMKM ini di kuliner ini dengan kuliner-kuliner luar yang mulai masuk ke kita gitu kan. Dan pasar harus mulai kayak semacam pasar bebas lah untuk kuliner di Tangsel Selatan. Ini gimana Bu? Menyikapi persaingan itu bagaimana agar kuliner khas Tangsel ini, produk UMKM yang produknya itu kuliner tetap bertahan, bahkan kalau bisa tetap punya pasar yang kuat gitu di Tangerang Selatan sendiri. Iya, betul. Jadi saya melihat gini, UMKM itu kan kalau dari peraturan perundangan memang tadi yang sebut Mas Idral itu usaha mikro kecil menengah ya singkatannya. Tapi di Gerai Lengkong ini saya selalu mengingatkan teman-teman UMKM itu adalah usaha mandiri kreatif masyarakat. Karena apa? Daya saing kita ini kan dari kreativitas. Inovasi. Iya. Seperti di Gerai Lengkong ada beberapa bahan produk yang sama, mungkin dari daerah lain pun ada, seperti bagelen contohnya, ada rempeyek, ada kembang goyang. Nah, bagaimana pangsa pasar UKM Tangsel ini bisa bertahan dan justru malah dari daerah luar membeli produk kita, mereka harus bersaing dari sisi kreativitas dan inovasi pastinya. Di era pandemi COVID ini mereka juga dituntut untuk berkreasi. Jadi meskipun nih para ibu ada di rumah, mereka tetap bisa menghasilkan sesuatu untuk membantu menambah ekonomi keluarga pastinya. Nah, daya saingnya itu adalah di kreativitas. Karena kenapa saya sebut usaha mandiri kreatif? Kan mereka modalnya kan sendiri, mandiri. Dan mereka juga harus berkreasi dan ada inovasi di sana. Nah, disinilah yang akan bertahan, yang akan bisa berjuang. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha Tangsel itu bisa dikenal dan dibeli oleh masyarakat luar. Gitu. Berarti nggak sekedar gerai naruh barang, tapi ada kayak pelatihan juga ke teman-teman pelaku UMKM di Tangsel juga, Bu, Gerai Lengkong ini. Apa aja misalnya, Bu? Jadi gini, kita ada SOP sendiri, Mas Idral. Jadi untuk para pelaku usaha yang mau produknya dijual di Gerai Lengkong itu harus bawa contoh dulu produk. Dia harus bawa contoh produknya, nanti isi formulir, kita akan kurasi. Nah, kalau hasil kurasinya itu dia sudah sesuai dengan SOP-nya Gerai Lengkong, dari sisi yang pertama adalah kemasannya. Kita punya SOP sendiri untuk kemasan. Yang kedua dari kualitas rasa. Dari kualitas rasa ini udah bisa layak dijual belum untuk di luar. Yang ketiga adalah legalitas, dan ini harus penting. Tapi kalau misalkan mereka dari sisi kemasannya belum layak untuk kita jual di Gerai Lengkong, kita kasih arahan mereka. Jadi untuk mau memperbaiki kemasannya, terus kita bantu juga urus legalitasnya, karena kebetulan Gerai Lengkong ini juga kan menjadi mitranya pemerintah Kota Tangsel, di mana pemerintah Tangsel ini sendiri mempunyai fasilitas untuk membantu para UMKM, termasuk juga memberikan pelatihan, penyuluhan, dan juga fasilitas dalam mengurus legalitas produk-produknya, seperti itu. Artinya nggak sekedar menerima barang, ada proses seleksi, dan ketika Anda tidak memenuhi persyaratan pasar, diberikan bimbingan dan arahan. Dan kebetulan di Gerai Lengkong sendiri awal kita bangkit ya, awal kita memulai, ada beberapa pelatihan yang diberikan oleh beberapa pengajar juga, termasuk pelatihan branding, pelatihan di digital marketing, terus juga bagaimana packaging, bagaimana mengurus legalitas dan sebagainya. Itu ada beberapa pelatihan yang sampai saat ini masih berjalan. Kursus menjahit juga ada. Dan di Gerai Lengkong ini juga saking kekuatan para pelaku usaha, ada pengajiannya juga loh, Mas. Ada taklimnya Gerai Lengkong itu para pelaku usaha. Karena sampai saat ini kita sudah mencapai 148 pelaku usaha yang tergabung di Gerai Lengkong. Dan 142 itu perempuan. Jadi perempuan itu lebih tough ya, lebih fight lah. Apalagi di tengah pandemi saat ini, mereka bisa tetap membantu ekonomi keluarga meskipun dari rumah gitu. Berarti 148 pelaku usaha itu masing-masing punya satu produk? Enggak juga, ada yang 2 sampai 3 produk. Jadi produk yang bahkan sudah ada, satu pelaku usaha itu bisa menghasilkan 3 sampai 4 produk gitu. Apalagi pandemi gini semuanya jadi makin kreatif lah ya. Makin kreatif, digali kan kreativitasnya gitu. Nah, daya saingnya itu di kreativitas dan inovasi. Gitu. Terus Bu, ini kan kalau bicara produk UMKM, pasar Bu. Iya. Kalau kita bicara pasar, apa sih
kendala, bukan kendala ya. Bagaimana cara menyiasati atau mungkin ada solusi sendiri dari Gerala itu pasar yang pas untuk UMKM ini apa gitu, atau kalau bisa sih menyaingi produk-produk yang lebih besar gitu kan, industri besar gitu, sehingga sebagai tuan rumah punya pasar yang luas dan juga tetap ada marketnya, tetap ada pelanggannya, dan ekonomi terus berputar gitu, tidak hanya sekedar kreatif menciptakan ini, ciptakan itu, ternyata pasarnya bingung gitu. Itu betul, gimana tuh? betul. Jadi gini, kalau kita bicara market ya, bicara pasar untuk para UMKM, memang kita akan bersaingnya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik ya. Yeah. Nah, UMKM ini kan mereka dalam memproduksi atau menciptakan produk-produknya itu masih yang mungkin menggunakan tradisional, dan mereka juga nggak bisa yang membentuk satu sama lain itu harus sama bentuk dan rasa gitu. Jadi mereka memang kelemahannya ada di daya produksinya. Dan kalau kita bicara pasar, misal UMKM naik kelas atau ekspor gitu. Nah, untuk proses ekspor ini kan ada beberapa juga persyaratan. Jadi saya berpikir kalau misalkan ini dibentuk atau juga bekerja sama antara pemerintah atau lembaga-lembaga terkait yang ada di Tangerang Selatan, para pelaku usaha ini bisa tetap eksis dan bisa jalan. Contoh misal, ada berapa sih hotel di Tangsel? Yeah. Ada berapa sih supermarket di Tangsel? Kalau itu semua digerakkan untuk bisa menampung dan membantu menjual juga para pelaku usaha dengan produk-produknya di misal kayak di hotel kan kita ada semacam komplimen ya, di dalam ruangan itu biasanya suka udah dikasih cemilan. Mbok ya nggak ada salahnya kan disisihkan produk UMKM di situ yang menjadi komplimen kamar misalkan dalam hotel tersebut. Iya, nah, tinggal bagaimana bekerja samanya. Nah, ini mungkin kalau itu dilakukan secara serentak, baik juga di restoran-restoran maupun di hotel, saya yakin pelaku usaha di Tangsel ini bisa bergerak, apalagi sekarang sudah mulai peningkatan kebangkitan ekonomi kita ya. Semoga pandemi COVID ini kita berlalu dan saatnya sekarang kita bergerak. Menurut saya sih pangsa pasar lokal aja dia dulu dikuatkan gitu loh. Itu kalau nggak salah sedang ini ya, butuh berarti semacam regulasi, Bu. Iya, kalau itu kembali kepada artinya pemerintah seperti mewajibkan minimarket, hotel dan restoran menyediakan produk lokal atau produk UMKM tadi gitu ya. Iya, artinya gini, kembali kepada apakah memang butuh regulasi pemerintah, peran pemerintah hadir di sana, atau memang ini lebih kepada karena gini, sekarang ini kan kita masih di era kebangkitan ya. Kalau menurut saya ini era kebangkitan ekonomi ini masih proses. Jadi kita juga kembalikan kepada hotel ataupun restoran, karena bagaimanapun kita juga tidak memungkiri mereka juga mempunyai mungkin produk-produk yang selama ini mereka juga harus jual, dan di sini adalah kolaborasi. Saya yakin kalau semuanya itu dengan keikhlasan tanpa harus adanya regulasi pemerintah, ini akan berjalan. Tapi kalau misalkan dikuatkan dengan adanya regulasi pemerintah, kembali lagi ini adalah sebuah paksaan. Nah, paksaan ini yang biasanya selama ini tidak berjalan dengan yang semestinya, karena yang namanya menjalin sebuah usaha itu kan harus mempunyai kesepakatan bersama. Iya. Nah, itu kembali lagi kepada pelaku usahanya dan kepada mitra-mitra yang akan menjalani produk-produk dari para pelaku usaha kecil ini di Tangerang Selatan gitu, Mas. Berarti nggak bisa juga kita paksain juga. Iya, kan? Nggak perlu juga harus. Tapi tetap harus ada kerjasama itu tadi. Kerjasama, karena kan yang namanya kerjasama harus saling menguntungkan dua belah pihak, seperti itu. Mungkin pihak hotel juga punya kriteria sendiri, makanan seperti apa yang pas di hotel mereka. Nah, tinggal kita nanti menyuguhkan nih yang menurut ini kebutuhan mereka yang kita yang menyediakan gitu kan. Nah itu keaktifan para pelaku usaha Tangsel ini sendiri harus juga mereka harus proaktif ya, menawarkan produk-produknya baik ke
lembaga-lembaga tertentu maupun perhotelan dan restoran yang ada di Tangsel seperti itu. Kalau untuk di minimarket kita sudah mulai nggak, Bu? Di minimarket seperti itu. Minimarket kebetulan sudah ada juga dengan Indomaret. Indomaret ini juga menerima beberapa produk dari pelaku usaha dari UMKM. Memang belum begitu banyak ya, baru 13 produk yang sudah masuk ke Indomaret. Dan ini juga merupakan sebuah program CSR-nya Indomaret yang membantu para pelaku usaha ini dengan produk-produknya bisa dijual di Indomaret. Bu, kalau bisa dibilang kita ini lebih ke kalah di modal mungkin, Bu, ya. Bisa bilang gitu sih, Bu. Akhirnya kita pasar terbatas, cara kita memasarkan pun terbatas karena modal kita pas-pasan gitu. Bisa dibilang gitu nggak sih, Bu? Gini, ini kan sekarang eranya saling bersinergi ya, kolaborasi. Lembaga perbankan juga banyak mengeluarkan KUR ya, kredit usaha untuk UMKM. Dan ini kembali kepada pelaku usaha tadi itu sendiri. Jadi memang banyak beberapa pelaku usaha yang eksistensi mereka itu memang fokus di produksi, karena banyak juga beberapa para pelaku usaha ini modal disiapkan. Berani nggak dia untuk meminjam ibaratnya kan. Nah di sini juga kan ada kembali lagi kepada kualitas diri para pelaku usaha ini sendiri. Mereka harus berhitung benar dengan modal sekian mereka memproduksi, pangsa pasarnya kemana. Nah itu harus dipikirkan juga. Apabila memang ada beberapa lembaga yang memang memfasilitasi untuk membantu menjual produk-produk mereka, saya yakin perbankan juga mau membantu memberikan modal untuk para pelaku UMKM ini sendiri. Artinya nggak ada hambatan sebenarnya, Bu, ya? Nggak ada hambatan. Kalau tadi berarti modal sudah dibantu, pemerintah sudah memberi fasilitas. Fasilitasi. Apa yang harus saya yang belum punya pengalaman menciptakan produk, apa yang harus saya lakukan, Bu, agar saya bisa membuat produk dan juga bisa memasarkannya? Karena kan sudah terfasilitasi di semuanya nih, modal sudah ada disediakan, pemerintah juga sudah memfasilitasi macam pelatihan segala macam. Dan sebagai seorang masyarakat awam biasa yang belum pernah sekalipun berbisnis ataupun menciptakan produk UMKM, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah biar tidak asal-asalan akhirnya jadi produk kayak gitu. Iya. Yang pertama adalah kita harus tes pasar dulu, Mas. Kira-kira yang diinginkan oleh masyarakat itu saat ini apa ya, gitu kan? Kalau memang ini baru pemula ya, dia mau berusaha, mulai usahanya. Kita melihat lebih kepada apa sih yang diinginkan oleh masyarakat nih, bentuknya seperti apa, kalaupun itu bentuknya cemilan tuh cemilannya yang bagaimana dan sebagainya. Nah setelah kita tahu dan yang namanya usaha itu jangan pernah putus asa, karena bagaimanapun itu pasti akan teruji itu. Harus semangat yang pertama, semangat dulu, terus kita harus cinta dengan produk yang kita ciptakan sendiri. Karena yang namanya usaha itu kan nggak yang harus langsung boom gitu kan. Ya, pastilah ada pasang surutnya, terus juga ada kita udah bikin produk udah capek-capek terus tahu-tahu kok nggak ada yang beli dan sebagainya. Try by error itu penting dan itu harus kita jalani. Semua itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kekuatan itu sebetulnya ada di diri kita. Bagaimana kita bisa meyakini orang lain untuk membeli produk kita. Nah ini yang harus dilakukan oleh setiap para usaha-usaha pemula nih. Jadi tentukan dulu apa yang mau dibuat usahanya. Nah itu akan sendirinya nanti akan mengikuti. Nah nanti pada saat kita sudah mempunyai satu produk, terus ternyata produk ini hanya cuma kalangan tertentu, nanti kita akan dapetin lagi tuh try by error lagi. Oh ini harusnya bentuknya nggak seperti ini loh. Nah ini seperti ini. Ada beberapa contoh lah di gerai lengkong. Kembang goyang itu kan banyak ya. Yang bikin kembang goyang banyak. Di gerai lengkong saya juga bisa menjual beberapa bentuk kembang goyang. Jadi ada juga yang menghasilkan kembang goyang bentuknya unik kecil. Ada juga yang bisa besar lebar gitu. Nah disinilah keunikan kreativitas para pelaku usaha. Jadi kalau memang kita mempunyai jiwa usahanya kuat, ya itu harus kita asah terus. Dan usaha yang pertama itu niat dulu dari awal. Jadi nggak asal juga berarti. Dan jangan asal. Dipelajari dulu produknya. Ini kita pengen bikin produk cemilan, lihat juga dulu pasar gimana nih cemilan saat ini gitu. Dan ciptakan sesuatu yang unik lah.
untuk masyarakat tuh bisa, kan sekarang banyak nih viral kan, Iya. ada kopi misal, terus ada makanan bakso yang pakai apa namanya itu udang ya, lobster misalkan. Itu kadang-kadang tuh kita suka ikut-ikutan kan. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan satu usaha yang unik yang orang akan buru makanan-makanan tersebut. Kalau itu dari sisi kuliner misal. Atau kita menciptakan sesuatu kriya ataupun fashion atau apa namanya? Model-model souvenir. Seperti misalkan jual t-shirt, kaos dengan kata-kata kayak kita di Bali kan banyak tuh, sampai oleh-oleh itu kita beli sampai antri kan sebagainya. Bagaimana kita bisa menciptakan hal seperti itu dari sisi fashion, kuliner dan sebagainya. Saya yakin ini bisa kolaborasi dengan siapapun gitu loh. Yang namanya usaha itu kan memang kita nggak bisa sendiri ya. Jadi kita memang tetap harus bersinergi juga. Seperti kalau kita bikin merchandise misal, kita harus kolaborasi dengan beberapa toko dan sebagainya gitu. Berarti belajar dulu, cari tahu dulu, baru bikin. Cari gitu. tahu, betul. Jadi jangan tiba-tiba asal goreng tempe langsung jual aja. Iya. Iya. Ini ke UMKM kan bisa dibilang salah satu ini ya kekuatan ekonomi kita lah ya. Di Tangerang Selatan ini ribuan mungkin Bu ya UMKM. Ribuan. Banyak. Seberapa ini sih Bu kuat UMKM ini untuk menopang ekonomi daerah Bu? Kalau Ibu sendiri melihat Ibu sudah membuat gerai lengkong dan terlibat di banyak aktivitas ekonomi kreatif di Tangerang Selatan lah, kalau saya teman-teman tahu semua mungkin itu kan. Seberapa kuat sih UMKM di Tangerang Selatan ini untuk menopang ekonomi? Sementara kan kita nggak tahu di pandemi sampai kapan ya. Meskipun sekarang sudah katanya menuju endemi, kita nggak tahu lagi nanti gimana ke depannya kan gitu. Gimana sih? Kalau dari sisi menopang ekonomi ya, dari sisi ekonomi keluarga, saya yakin dengan kekuatan kemandirian tadi para pelaku usaha mikro kecil menengah ini ada di Tangsel, itu bisa tetap mempertahankan produk-produknya, dan mereka juga harus tetap semangat, optimis, karena bagaimanapun yang paling utama itu adalah niat dulu. Dan kita pastikan niat itu kita berdagang karena Allah, kita berikhtiar karena Allah, kita berusaha karena Allah. Saya yakin kekuatan ekonomi keluarga itu dari masing-masing pelaku usaha, mereka juga kan ada hak dan kewajiban yang harus dijalani, termasuk juga ada pajak-pajak yang harus mereka keluarkan untuk menopang roda ekonomi daerah juga, pendapatan asli daerahnya. Nah, disinilah kolaborasi antara pemerintah dan para pelaku usaha. Pemerintah membantu mensupport dengan program-programnya, pelatihan, penyuluhan, bagaimana para pelaku usaha ini bisa bangkit, bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas, yang pastinya menjual, dan itu juga bisa mendapatkan PAD untuk pemerintah Kota Tangsel ini sendiri. Gitu. Artinya besar gitu Bu ya, besar gini. UMKM ini sangat berperan dalam menopang ekonomi. Betul. Karena dari nggak ekonomi secara makro, mungkin secara mikro itu besar mikro, gitu. Betul. Karena kan yang terdampak secara ekonomi pandemi ini ya masyarakat menengah ke bawah itu tadi gitu ya. Oke. Terus kedepannya Bu, harapan Ibu mungkin sebagai, kalau saya sih lebih senang bilang aktivis perempuan. Karena peduli dengan ibu-ibu di rumah yang tadi ya diam-diam aja, akhirnya sekarang aktif nih kan, banyak yang ibu-ibu yang akhirnya sekarang bikin ini, bikin itu, dan terbantukan oleh gerai lengkong dan beberapa koperasi lainnya. Harapan Ibu seperti apa ke depannya Bu untuk perempuan-perempuan Tangerang Selatan yang ternyata sangat bisa menjadi penopang ekonomi di rumah juga gitu, nggak sekedar jadi ibu rumah tangga aja gitu. Betul. Gimana Bu? Sini, karena yang namanya kita perempuan ya, kalau dia sudah menjadi seorang istri dan seorang ibu, jabatan utama seorang perempuan yang sudah punya anak dan punya suami itu kan adalah sebagai ibu rumah tangga, dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi pada saat kita diberikan kelebihan oleh Allah, entah itu menjadi jaksa, entah itu menjadi kepala daerah, entah itu menjadi wali gubernur dan sebagainya, itu sebagai jabatan bonus lah dari Allah. Tapi yang paling utama adalah para perempuan ini, khususnya yang ada di Tangerang Selatan, teruslah bergerak, teruslah untuk berinovasi, berkreativitas, meskipun banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa keluar rumah, dia harus di rumah, tapi sekarang ini sudah eranya telekomunikasi. Jadi meskipun di rumah dia tetap bisa berdaya,
dia tetap bisa berusaha Di dalam rumah pun di begitu dalam ya? rumah pun. Kan sekarang kita sudah ada nih yang namanya handphone, gadget. Iya, iya. Nah, gunakan handphone itu sebagai kaki tangan kita pada saat kita ada di dalam rumah. Jadi kita bisa membantu menjual produk-produk kita meskipun dari dalam rumah. Karena sekarang sudah ada ojek online dan Iya, iya, sebagainya benar. kan. Nah, kita bisa menawarkan produk-produk kita sendiri Secara online tadi melalui online system. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ujian Allah itu tetap ada pada kita selama kita berikhtiar terus, berkreatif terus, fokus pada apa yang ada dalam diri kita dan fokus pada apa yang akan kita hasilkan. Kadang-kadang perempuan ini kan gampang tergoyah nih. Ada hal-hal lain di luar dirinya, jadi langsung baper misalkan kan. Nah, ini dengan pandemi COVID ini kan ada juga ya mungkin Iya. ada yang terdampak, Pasti suami, itu. anak dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi juga hati dan rasa. Nah, ini yang kadang justru malah membuat kreativitas menurun. Tapi kalau kita tetap semangat, kita tetap mempunyai daya kreativitas, meskipun kita dari rumah, kita tetap terus bisa berdaya saing dan juga bisa daya saingnya itu dari kreativitas dan inovasi. Siap. Seperti itu, Bu, Mas. makasih banyak buat masukannya Bu. Ya, Banyak arahan yang Ibu berikan karena waktu terbatas. Kita Ya. ngobrol sampai di sini. Dan untuk teman-teman tadi setelah kita bincang dengan Bu Lista, seperti katakan Bu Lista, perbankan sudah menyediakan modal, pemerintah sudah menyediakan fasilitas, tinggal kita bagaimana mengembangkan diri kita agar kreatif, iya, agar produk-produk yang kita kemas dan kita jual, produk-produk yang kita buat ini tetap memiliki pasar yang kuat. Dan untuk warga Tangerang Selatan, mungkin himbauan dari saya pribadi, jangan tetap berbelanja produk lokal Tangerang Selatan. Iya. Meskipun banyak nih jajanan dari luar, dari daerah mana masuk, yang tetap kita jangan lupa membantu teman-teman UMKM Tangerang Selatan tetap belanja produk Tangerang Selatan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube PW Tangerang Selatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.